Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 4 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Mengelola Orang-orang Demi Keunggulan Jasa. Perkenalkan, nama saya Vicky Effendi dari Program Studi Pendidikan Bisnis 2019 dengan NIM 17076190001. Perkenalkan, nama saya Dava Prilia Maharani, NIM 170761908. Nama saya Pungki Dwi Kartika dengan NIM 17076190018. Perkenalkan, nama saya Hana Fatimah dengan NIM 1707619055. Nama saya Zara Fariza dengan NIM 1707619049. Perkenalkan, nama saya Warren Heskil Adransyah, NIM saya 1767619074. Masuk ke dalam slide yang pertama, mengelola manusia demi keunggulan layanan. Keputusan pelanggan dihasilkan dari realisasi nilai yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing. Karena justru adanya pelangganlah yang membuat bisnis dapat terus berjalan. Nilai diciptakan oleh pegawai yang puas, berkomitmen, loyal, dan produktif. Nah, pegawai ini memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Jika bagian customer service-nya tidak ramah, jutek, atau bad mood, hal itu akan mempengaruhi kinerja dan konsumen, sehingga konsumen pasti akan merasa tidak nyaman. Nah, walaupun produk atau jasa yang ditawarkan sangat memuaskan, tetapi pelayanannya amat sangat tidak baik, konsumen pasti akan merasa enggan untuk kembali gitu. Kemudian konsumen akan memberikan penilaian buruk terhadap tempat tersebut kepada teman-temannya. Nah, seringkali masih banyak orang yang berpikir bahwa pelayanan itu tidak terlalu penting selama produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan memuaskan. Padahal, pelayanan konsumen yang baik dapat meningkatkan reputasi suatu usaha, bahkan bisa menambah pelanggan terhadap usaha tersebut. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pegawai garis depan. Pegawai layanan sangat berperan penting bagi sebuah perusahaan. Karena perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumennya. Dengan perusahaan mempercayakan konsumen dengan segala harapannya kepada perusahaan tersebut, karena berbagai riset terdahulu telah membuktikan bahwa kepercayaan adalah kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang antara si perusahaan dengan si konsumen. Nah, pekerja garis depan ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Rantai keuntungan layanan mengharuskan para pegawai yang berkinerja tinggi dan merasa puas untuk meraih keunggulan layanan serta menarik loyalitas pelanggan. Namun, para pegawai yang bekerja atau berhadapan langsung kepada pelanggan ini bekerja dalam salah satu pekerjaan yang paling berat dalam sebuah perusahaan layanan. Karena batas cakupan beragam literatur tentang perilaku organisasi menyebutkan pegawai layanan sebagai penentang batas atau boundary spanner. Nah, mereka menghubungkan bagian dalam organisasi dengan dunia luar yang beroperasi pada batas perusahaan. Karena posisi yang ia tempati ini menjadi spanner yang seringkali terjadi konflik, apalagi personal yang langsung berhubungan dengan pelanggan, karena harus memenuhi kebutuhan tujuan operasional dan pemasaran. Baik, kemudian saya akan membahas tentang sumber dari konflik saat mengelola orang-orang.
Nah, yang pertama itu adalah konflik organisasi atau klien. Di sini personel yang berhubungan langsung dengan pelanggan itu dituntut untuk memenuhi tujuan operasional dan juga tujuan pemasaran. Karena personel ini dituntut untuk menyenangkan para pelanggan dan juga melakukan tugas operasional secara baik. Kemudian ada konflik manusia atau peran. Di sini personal itu biasanya mendapatkan masalah seperti ia harus melakukan tugas namun berbeda dengan keyakinan dia, kayak contohnya dia selalu dituntut ramah kepada pelanggan, bahkan kepada pelanggan yang kasar kepada dia sekalipun dia harus tetap ramah. Kemudian berikutnya ada konflik antar klien. Nah, ini tuh biasanya terjadi di antara para klien atau pelanggan yang contohnya seperti merebut antrian, atau mungkin salah satu pelanggan ada yang merokok terus yang pelanggan yang lainnya tidak nyaman, seperti itu sih. Kemudian yang terakhir itu adalah emotional labor. Ini tuh biasanya terjadi pada staff yang langsung berhadapan dengan klien atau seperti frontliner kayak gitu. Itu kan mereka diwajibkan untuk selalu terlihat baik di depan pelanggan. Namun apabila terjadi suatu keadaan yang benar-benar membuat mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka, nah itu disebut emotional labor. Jadi kayak perusahaan tuh harus tahu dan memberi pelatihan bagaimana cara mereka untuk mengatasi perasaan-perasaan seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke 3 siklus dalam mengolah sumber daya manusia di perusahaan jasa. Yang pertama adalah kegagalan. Nah, di siklus ini karyawan merasa tertekan dengan peraturan dan upah atau bonus yang tidak sesuai yang diberikan perusahaan. Jadi si karyawan akan mengeluarkan servis atau layanan untuk customer yang tidak memuaskan juga, dan pada ujungnya akan mengakibatkan kegagalan juga kepada perusahaan untuk mendapatkan laba. Nah, siklus yang kedua adalah biasa saja. Jadi si karyawan ini sama perusahaan hubungannya biasa aja gitu, nggak ada yang spesial. Karyawan jadi kurang termotivasi untuk bekerja, tidak ada dorongan yang diberikan perusahaan, sehingga apa yang diberikan kepada customer juga biasa saja. Jadi customer juga merasa nggak ada yang spesial dari perusahaan jasa tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah kesuksesan. Nah, siklus ini adalah yang terbaik karena di siklus ini perusahaan menyokong segala kebutuhan yang dibutuhkan karyawan, tidak hanya berupa uang, baik itu dana, bonus, dan lain sebagainya, tapi juga seperti ada rasa nyaman untuk bekerja di situ dan bertahan lebih lama di perusahaan tersebut, sehingga karyawan akan melakukan yang terbaik untuk bisa bekerja terus di situ, dan akhirnya akan mengakibatkan kepuasan pelanggan karena layanannya juga memuaskan gitu. Otomatis hal ini akan menaikkan profitabilitas perusahaan sehingga perusahaan akan berhasil. Oke teman-teman, terus sekarang kita bahas manajemen SDM. Seorang manajer sudah pasti dia ingin ikut andil dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, manajer ini juga turut andil ya dalam mengelola sumber daya manusia yang akan nantinya ikut andil dalam keberhasilan perusahaan juga gitu. Semakin bagus kualitas sumber daya manusia yang direkrut, otomatis perusahaan juga akan semakin maju gitu karena mempunyai karyawan-karyawan yang unggul. Nah, si SDM ini kenapa bisa sangat berpengaruh? Karena dialah yang merekrut orang-orang, mengadakan training, mengenalkan budaya-budaya perusahaan, dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya? Untuk hal lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sarana-sarana untuk mengidentifikasi kandidat terbaik. Yang kedua, melatih pegawai layanan secara aktif dengan melakukan training. Yang ketiga, coaching di dial a mattress. Dan yang keempat, memberdayakan staf atau pegawai garis depan. Nah, yang pertama, sarana-sarana untuk mengidentifikasi kandidat terbaik. Perusahaan layanan yang unggul menggunakan beragam pendekatan untuk mengidentifikasi kandidat terbaik dari beragam pelamar. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut meliputi wawancara pelamar, pengamatan perilaku, tes kepribadian, dan memberikan pelamar gambaran pekerjaan yang realistis. Nah, yang dimaksud memberikan pelamar gambaran pekerjaan yang realistis ini yaitu selama proses rekrutmen, perusahaan layanan sebaiknya membiarkan pelamar mengetahui keadaan pekerjaan yang sebenarnya seperti apa, sehingga memberikan kesempatan untuk para calon pekerja untuk menilai apakah pekerjaan tersebut cocok pada mereka atau tidak. Selanjutnya yang kedua ada melatih pegawai layanan secara aktif dengan melakukan training. Nah, apabila suatu perusahaan memiliki orang atau pekerja yang tepat, maka investasi dalam pelatihan dapat memberikan hasil yang luar biasa. Maka dari itu, pegawai layanan perlu untuk mempelajari tentang budaya, tujuan, dan strategi organisasi. Selanjutnya yang ketiga, coaching di dial a mattress. Nah, coaching di dial a mattress ini merupakan metode yang biasa digunakan oleh para pemimpin layanan untuk melatih dan mengembangkan staf mereka. Karena pembelajaran itu bukan hanya tentang menjadi lebih pintar, tetapi juga mengubah perilaku dan memperbaiki pengambilan keputusan. Maka dari itu, untuk mencapai hal ini, diperlukan praktik dan penguatan kemampuan. Selanjutnya yang terakhir ada memberdayakan staf atau pegawai garis depan. Nah, setelah memilih kandidat yang tepat dan melatih mereka dengan baik, langkah berikutnya adalah memberdayakan staf garis depan. Nah, pegawai itu harus diberdayakan terlebih dahulu, karena inisiatif pegawai menjadi sangat penting, terutama dalam perusahaan layanan. Karena staf garis depan bekerja atas inisiatif sendiri dan berhadapan langsung dengan pelanggan. Pemberdayaan tersebut mendorong staf garis depan untuk mencari solusi atas permasalahan layanan agar dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai penghantaran layanan yang disesuaikan. Kepemimpinan dan budaya jasa merupakan fenomena yang sangat bergantung, sebab setiap aspek dari kepemimpinan akhirnya membentuk budaya organisasi. Contohnya, bila memasuki ruangan perkantoran, suatu organisasi akan berbeda dengan kantor organisasi yang lain. Karena kepemimpinan tiap perusahaan itu berbeda. Fenomena yang didapat seperti etos kerja karyawan, teamwork, sikap, dan integritas. Semua hal tersebut menggambarkan kepemimpinan yang ada dalam sebuah perusahaan dan juga menggambarkan kebudayaan yang ada pada perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.